Pernah merasa kerja keras tapi uang selalu seret? Usaha sudah maksimal, tapi rezeki seperti diblokir? Bisa jadi bukan salahmu, tapi ada sesuatu yang menahan rezekimu. Menurut Primbon Jawa, ada 7 ciri mencolok kalau rezeki kita sedang ditutup orang lain. Apa saja tandanya? Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi rezeki yang lancar, halal, dan barokah. Amin. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik like-nya kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu ada pengalaman pribadi yang bisa jadi pelajaran bersama. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya ilmu primbon kuno, rezeki bukan hanya soal usaha. Ada faktor energi spiritual yang bisa memengaruhinya. Bahkan, bisa jadi ada orang lain yang secara tidak sadar, atau dengan sengaja, menutup pintu rezeki kita. Maka dari itu, penting banget buat kita tahu 7 tanda atau ciri kalau rezeki kita sedang tertutup oleh energi negatif dari orang lain. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti akan ada cara ringan mengatasi penutupan rezeki secara spiritual menurut Primbon Jawa. 1. Sering gagal di saat hampir sukses. Dalam Primbon Jawa, kegagalan yang terjadi berulang kali, khususnya saat kita sudah berada sangat dekat dengan keberhasilan, bukan sekadar kebetulan. Ini dianggap sebagai tanda halus bahwa rezeki sedang tertutup oleh pengaruh energi negatif dari orang lain, entah karena iri hati, dengki, atau bahkan karena ketidaksukaan yang tidak diungkapkan secara langsung. Misalnya, seseorang sudah berjuang keras untuk melamar kerja, sudah sampai tahap akhir, tapi tiba-tiba gagal tanpa alasan jelas. Atau dalam bisnis, calon klien sudah setuju, tinggal tanda tangan, mendadak membatalkan. Kejadian seperti ini sering disebut sebagai pamali rejeki dalam budaya Jawa, yaitu kondisi ketika pintu rezeki terlihat terbuka, namun secara spiritual sebenarnya tertutup. Dalam sudut pandang Primbon, hal ini bisa disebabkan oleh ucapan negatif, bisikan tidak tulus dari orang sekitar, atau aura iri yang menutupi jalan keberhasilan. Tidak selalu berbentuk santet atau sihir, namun cukup dengan getaran energi negatif yang dikirimkan terus-menerus, maka hasilnya bisa terasa di kehidupan nyata. Kalau hal ini terjadi berulang dan membuat mental jadi goyah, penting untuk mulai introspeksi, memperkuat doa, serta membersihkan hati. Karena semakin kita jernih dan tenang, maka pengaruh negatif dari luar akan semakin sulit menempel. 2. Barang dagangan seolah tidak terlihat orang. Dalam pandangan Primbon Jawa, ada kondisi misterius yang sering dialami para pedagang atau pelaku usaha, yaitu dagangan seperti tidak terlihat oleh orang lain. Letaknya sudah strategis, produk lengkap dan harga bersaing, tapi anehnya, pembeli tidak kunjung datang. Bahkan lebih aneh lagi, toko sebelah yang jualannya mirip justru ramai terus. Fenomena ini oleh orang Jawa sering disebut sebagai ketutup aura rejeki. Artinya, aura keberuntungan atau keberkahan dari dagangan kita tertutup, sehingga secara batin orang-orang seperti enggan mendekat, padahal secara kasat mata tidak ada yang salah. Primbon menyebut salah satu penyebabnya adalah pengaruh batin negatif dari lingkungan sekitar, bisa berupa iri hati, bisikan buruk, atau bahkan sikap tidak suka yang diam-diam ditujukan pada kita. Energi negatif itu jika tidak segera disadari dan dibersihkan, bisa membuat rezeki yang seharusnya datang menjadi terhambat. Ini bukan soal mistis atau menakuti, tapi mengingatkan bahwa dalam budaya Jawa, usaha lahiriah perlu dibarengi dengan pembersihan batin dan spiritual. Meskipun tidak semua dagangan sepi karena pengaruh orang lain, jika hal ini terjadi terus-menerus tanpa sebab logis, maka ada baiknya kita merenung, memperkuat doa,
dan memperbanyak energi positif seperti sedekah dan saling mendoakan kebaikan. Dengan begitu, aura baik akan kembali terpancar, dan insya Allah rezeki pun akan datang dengan jalan yang tak terduga. 3. Mudah emosi saat dekat rezeki. Menurut Primbon Jawa, salah satu tanda rezeki sedang ditutup oleh energi negatif dari luar adalah ketika seseorang tiba-tiba mudah emosi atau tersulut amarah saat peluang baik datang. Ini bukan sekadar perasaan tidak enak, tapi kondisi batin yang kacau padahal seharusnya kita sedang berada dalam momen yang menyenangkan atau penuh harapan. Misalnya, saat hendak wawancara kerja, tiba-tiba perasaan jadi gelisah, muncul rasa malas atau marah tanpa sebab. Atau ketika mau bertemu calon pembeli, justru terjadi pertengkaran kecil di rumah yang mengganggu suasana hati. Dalam Primbon, ini disebut sebagai gangguan getaran batin yang membuat rezeki tidak jadi masuk karena kita berada dalam energi yang tidak stabil. Emosi yang tidak terkendali bisa membuat peluang emas lepas begitu saja. Bahkan lebih jauh, bisa merusak hubungan baik dengan orang yang justru menjadi pintu rezeki kita. Primbon percaya bahwa energi negatif yang dikirimkan secara batin oleh orang lain bisa mempengaruhi keseimbangan emosi, terutama jika kita sedang dalam kondisi lelah secara rohani. Solusinya bukan menyalahkan orang lain, tapi mulai melatih ketenangan hati, memperkuat doa, dan menjaga pikiran tetap positif. Perasaan sabar dan ikhlas akan menjadi tameng alami dari segala bentuk energi penghalang. Saat emosi bisa dikendalikan, pintu-pintu rezeki akan terbuka kembali dengan cara yang lebih lancar dan tenang. 4. Mimpi didatangi sosok hitam atau dikejar bayangan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, mimpi bukan sekadar bunga tidur, tapi juga bisa menjadi pertanda alam bawah sadar yang mencerminkan kondisi batin dan energi spiritual seseorang. Salah satu mimpi yang dianggap memiliki makna penting adalah mimpi bertemu sosok hitam, bayangan gelap, atau merasa dikejar sesuatu yang menakutkan. Mimpi seperti ini sering dihubungkan dengan adanya gangguan energi negatif yang menutup rezeki seseorang. Sosok hitam dalam mimpi menurut Primbon melambangkan beban batin, tekanan spiritual, atau kiriman energi iri dan dengki dari orang lain. Apalagi jika mimpi tersebut datang berulang-ulang atau muncul saat kita sedang berjuang dalam pekerjaan atau usaha. Itu bisa menjadi isyarat bahwa ada sesuatu, entah itu batin kita sendiri atau pengaruh dari luar, yang membuat aliran rezeki jadi terhambat. Namun, tidak semua mimpi buruk berarti gangguan dari luar. Bisa juga karena kondisi psikis yang sedang lelah, pikiran penuh beban, atau hati yang tidak tenang. Tapi jika mimpi itu terasa sangat nyata, membuat tubuh lemas saat bangun, dan disertai dengan kejadian-kejadian tidak biasa dalam hidup seperti rezeki yang mandek, maka menurut Primbon, itu bisa jadi tanda rezeki sedang tidak lancar karena tertutup. Cara mengatasinya? Jaga hati tetap bersih, perbanyak doa sebelum tidur, hindari iri dan dendam, serta niatkan setiap langkah untuk kebaikan. Dengan hati yang bersih dan tenang, insya Allah mimpi buruk akan berganti dengan pertanda baik dan jalan rezeki pun kembali terbuka. 5. Sering tersandung masalah sepele. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menghadapi masalah kecil yang seharusnya mudah diselesaikan. Tapi menurut Primbon Jawa, jika masalah-masalah sepele justru datang bertubi-tubi dan menghambat langkah kita menuju keberhasilan, maka itu bisa menjadi tanda bahwa rezeki sedang tertutup oleh pengaruh energi negatif. Contohnya, seseorang ingin membuka usaha, semua sudah siap, modal, tempat, dan peralatan. Namun tiba-tiba ada saja halangan kecil, listrik bermasalah, izin mendadak tertunda, atau pegawai tiba-tiba mundur. Hal-hal seperti ini, jika terjadi terus-menerus tanpa sebab yang jelas, dianggap dalam Primbon sebagai gangguan halus yang menghambat aliran rezeki. Masalah kecil yang berlarut-larut bisa membuat seseorang merasa lelah secara batin, lalu tanpa sadar menjadi mudah putus asa. Disinilah pintu rezeki benar-benar bisa tertutup,
karena semangat mulai padam dan hati tidak lagi jernih. Dalam budaya Jawa, keadaan ini disebut sebagai keruwetan rejeki, yaitu kondisi di mana segala hal yang seharusnya lancar malah jadi rumit. Solusinya bukan menyerah, tetapi memperkuat ikhtiar batin, perbanyak doa, jaga silaturahmi, hindari berkata buruk, dan jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Kadang, justru dari masalah-masalah kecil itu kita dilatih untuk lebih sabar, dan saat kesabaran itu teruji, rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. 6. Tubuh sehat tapi terasa lemas dan berat. Pernahkah Anda merasa tubuh sehat, tidak sedang sakit, tapi tetap saja terasa lemas, malas bergerak, dan seperti kehilangan semangat? Dalam primbon Jawa, kondisi seperti ini bisa menjadi tanda bahwa aliran rezeki sedang tidak lancar, atau bahkan tertutup oleh pengaruh energi negatif dari luar. Tubuh yang terasa berat tanpa sebab seringkali dianggap sebagai pertanda adanya beban batin atau tekanan energi yang tidak kasat mata. Dalam budaya Jawa, kondisi ini disebut kesandhet, yaitu keadaan di mana tubuh dan pikiran seolah tertahan atau tidak bebas melangkah maju. Apalagi jika rasa berat itu muncul justru saat kita ingin memulai pekerjaan, usaha, atau melangkah ke peluang yang baik. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pikiran yang tidak tenang, terlalu banyak beban hati, hingga adanya aura negatif dari lingkungan sekitar, baik berupa ucapan tidak baik, pandangan iri, atau perasaan tidak suka dari orang lain. Semua itu, meskipun tidak terlihat, bisa mempengaruhi semangat dan gerak tubuh seseorang. Solusi untuk mengatasi hal ini tidak selalu harus dengan hal besar. Cukup dengan merenung sejenak, membersihkan hati, memperbanyak istighfar, serta menjaga rutinitas ibadah dan niat baik, tubuh pun akan kembali ringan. Saat batin bersih dan pikiran tenang, maka tubuh juga akan ikut bergerak lebih semangat. Dan ketika kita kembali bergerak dengan keyakinan positif, insya Allah pintu rezeki yang sempat tertutup pun akan mulai terbuka satu persatu. 7. Rezeki selalu bocor, entah kemana. Pernah mengalami kondisi di mana penghasilan terasa cukup, tapi uang seperti menguap begitu saja? Setiap kali baru menerima rezeki, tiba-tiba ada saja pengeluaran tak terduga, motor rusak, anak sakit, atau kebutuhan darurat lainnya. Menurut primbon Jawa, fenomena ini disebut sebagai banyu mili, yaitu rezeki yang terus mengalir keluar tanpa bisa ditahan. Kondisi ini bisa terjadi bukan hanya karena pola keuangan yang kurang tepat, tapi juga karena aura rezeki yang sedang tidak bersih atau tertutup oleh pengaruh negatif, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ada kalanya seseorang terkena pengaruh batin orang lain, entah karena iri hati, dengki, atau bahkan hanya karena sering dibicarakan secara negatif. Ketika rezeki terasa bocor, seseorang biasanya merasa jenuh, frustrasi, bahkan kehilangan arah dalam mengelola keuangan. Padahal, bisa jadi masalah utamanya bukan hanya soal uang, tapi soal kondisi batin dan energi sekitar yang kurang harmonis. Solusinya? Perbaiki niat dalam mencari rezeki, bersihkan hati dari prasangka buruk, dan perbanyak amalan ringan seperti bersedekah, berdoa setelah subuh, dan menyebut nama-nama baik Allah, Asmaul Husna. Dalam budaya Jawa, ini dipercaya mampu menambal kebocoran rezeki secara spiritual. Ingat, rezeki itu bukan hanya soal jumlah, tapi juga keberkahan. Ketika rezeki sedikit tapi cukup, tenang, dan membawa kebahagiaan, itulah tandanya pintu rezeki benar-benar terbuka dan bersih dari penghalang batin. N dengan tanda panah kiri di atas penutup. Nah sobat bijak, itulah 7 tanda menurut primbon Jawa bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain. Tapi jangan khawatir, semua bisa diatasi. Jaga ibadah,
perbanyak sedekah, dan bersihkan hati dari dendam. Karena semakin kita positif, maka energi negatif akan menjauh. Kalau kamu ingin kami bahas juga tentang cara membuka pintu rezeki yang tertutup menurut Primbon Jawa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus menghadirkan konten-konten penuh makna.